Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Rodatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat yang ke-25. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca secara pelan-pelan ya, yang diikuti dengan uraian tajwid dan juga disertakan dengan cara menempatkan makharijul huruf yang benar. Jadi bagi para jemaah yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe ya, di like dan share. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها
أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وما يضل به إلا الفاسقين Wabashiril ladzi, wa dibaca pendek, kemudian ba dibaca pendek. Di sini ada huruf sya yang bertasydid. Jadi cara bacanya itu ba-nya ditekan, kemudian dileburkan suaranya ke dalam huruf sya. Wabashi, ya. Di sini sya juga dibaca pendek. Nah, huruf sya ini posisi makharijul hurufnya yaitu tepatnya di lidah bagian tengah, ya. Jadi sifat sya ini adalah tafashi. Makna tafashi itu berhamburan nafas, atau yang dimaksud dengan kata lain yaitu menyebarkan angin keluar dari mulut. Bashi, ya, sya, sya, sya. Jadi dileburkan suaranya. Bashi, ya. Kemudian rilla. Rilla di sini ada alif lam asyamsiyah, atau biasa juga dikenal dengan idgham syamsiyah, ya, karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la. Nah, kenapa huruf syamsiyah di sini adalah la bukan za, ya? Karena kalau diuraikan secara tajwid, huruf yang bertasydid itu terdiri daripada dua huruf. Begitu juga dengan huruf la yang ada di sini. Jadi di sini la yang pertama adalah la sukun alif lam, ya. Yang kedua yaitu la yang berbaris, yang dimaksud dengan huruf syamsiyah. Maka ketika la sukun berhadapan dengan la yang berbaris, jadi la yang sukun ini dimasukkan ke dalam la yang berbaris, maka jadilah satu la, ya. Jadi cara bacanya hari ini ditipiskan, ya, karena harakatnya kisrah, ya, maka ini dibaca
tarqi ya, tipis. Wa basyirilla rilla. Jadi alif lam ini tidak dibaca ya, langsung ri-nya dileburkan suara ke dalam huruf lam atau dimasukkan bunyi ri ini ke dalam la dengan cara ditekan ya. Kemudian la dibaca pendek. Di sini ada ya sukun sebelumnya berharakat kisra, ini dibaca panjang karena mad tabi'i. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian na dibaca pendek, a dibaca panjang karena di sini ada harakat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad badal, yaitu mad pengganti hamzah yang terdapat pada awal kalimat ya. Jadi huruf madnya terdapat pada hamzah ya. Kemudian juga hamzah ini terdapatnya di awal kalimat ya, maka ini dinamakan dengan mad badal ya. Cara baca mad badalnya dipanjangkan 2 harakat sama seperti mad tabi'i. Kemudian ma dibaca pendek, nu dibaca panjang karena di sini ada waw sukun sebelumnya berharakat dhammah. Waw sukun sebelumnya berharakat dhammah dibaca mad tabi'i. Jadi cukup dibaca panjang 2 harakat saja. Kemudian wa dibaca pendek, a dibaca pendek. Ini makharijul huruf a ini tepatnya di tenggorokan bagian tengah. Jadi a ya agak sedikit ditekan. Kemudian bacaannya lunak. Wa amilus ya, wa amilus, jangan wa amilus ya. Itu salah posisi keluarnya. Jadi bukan melewati hidung tapi dari tenggorokan bagian tengah. Jadi a-nya dibaca pendek ya. Ini harakat mesti terbentuk ini agak sedikit panjang, namun ini tetap dibaca pendek ya. Kemudian mi juga dibaca pendek, lusso. Di sini ada alif lam asyamsiyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu shad ya. Cara bacanya yaitu ditekan suaranya kemudian dileburkan ke dalam huruf shad ya. Wa amilus ya. Lusso. Jadi cara baca lusso ini ditebalkan huruf shadnya ya, karena posisi shad itu yaitu ujung lidah dengan sejajar dengan gigi seri bagian atas ya. Jadi posisi lidah dengan gigi yaitu agak sedikit renggang ya. Wa amilus so ya. Jadi so-nya dibaca tebal. Alif lam ini tidak dibaca ya. Kemudian so dibaca panjang karena di sini ada harakat berbaris fathah tegak ya. Nah, ini dibaca panjang 2 harakat karena mad tabi'i. Li dibaca pendek, ha dibaca panjang ya. Karena di sini ada harakat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar ya, sama seperti shad yang ada di sini ya. Jadi ada harakat fathah ini berdiri tegak, ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Jadi cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian ti dibaca pendek, anna ya. Di sini ada tanwin yang terdapat pada huruf nun ya. Tanwin yang terdapat pada huruf nun yaitu dibaca gunnah ya, atau gunnah musyaddadah. Jadi cara bacanya yaitu ditekan a-nya kemudian dileburkan, dimasukkan suaranya ke dalam huruf nun sambil ditahan 2 harokat. Anna. Jadi jangan langsung dilepas ya. Jangan anna. Jadi nggak cukup dengan ditekan saja, tetapi harus ditahan. Ditekan sambil ditahan suaranya 2 harokat. Wa amilus solihati anna lahum. Nah dibaca pendek, kemudian la dibaca pendek. Humja di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf jim ya, huruf ja. Mim sukun bertemu dengan huruf jim yaitu dibaca idhar ya, idhar syafawi. Jadi bacaan mimnya itu dibaca jelas ya, jelas bunyi m-nya. Jadi cara bacanya cukup ditekan saja mimnya. Lahum jan. Jadi tidak harus dibaca panjang atau ditahan ya. Lahum jannah. Jannah di sini ada tasydid yang terdapat di huruf nun. Ini dinamakan dengan gunnah musyaddadah. Jadi cara bacanya itu
ditekan janya, kemudian dimasukkan suaranya ke dalam huruf nun atau dileburkan dengan cara ditahan 2 harokat, sama seperti anna, janna, ya, janna, jadi dibaca dengung ya. Kemudian na-nya dibaca panjang karena di sini ada harokat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ta ya. Tanwin bertemu dengan huruf ta disebut dengan ikhfa aqrab ya, karena tanwin ini adalah pengganti sebagai huruf nun ya. Jadi nun dengan ta makhrajnya itu akrab ya, saling berdekatan. Maka cara bacanya itu tanwinnya disamarkan, kemudian siap-siap masuk ke huruf ta ya. Jadi kalau dibandingkan antara dengung dengan samar itu lebih ke samar ya. Jadi dengungnya itu lebih kecil. La anna lahum jannatin ya. Kemudian tajri, di sini ada jim sukun ya. Jim sukun, ja ini adalah sifatnya qalqalaf, jadi mesti dibaca pantul. Karena ja ini terdapatnya di pertengahan kalimat, maka ini dibaca pantulannya dengan pantulan ringan karena qalqalaf sughra ya. Tajri, tajri, jangan dibaca tajri ya sampai bacaannya terpantul kuat. Tajri ya, cukup dengan pantulan ringan saja. Kemudian ri, ini ri-nya dibaca tipis karena harokat ri-nya adalah harokat kisrah ya. Jadi di sini ada ia sukun ya. Ia sukun sebelumnya berharokat kisrah dinamakan dengan mad tabi'i. Jadi ri ini dibaca panjang 2 harokat saja. Kemudian miltah, ada nun sukun bertemu dengan huruf ta, yaitu dinamakan dengan ikhfa aqrab, sama seperti tanwin bertemu dengan huruf ta ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ta dinamakan dengan ikhfa aqrab karena makharijul huruf nun dengan ta itu saling berdekatan. Jadi cara bacanya nunnya disamarkan kemudian siap-siap masuk ke huruf ta ya. Jadi ini antara samar dengan dengung itu lebih ke samar ya, sementara dengungannya itu sedikit. Miltah ya. Kemudian tah, di sini ada ha sukun ya. Ha ini sifatnya adalah hamas. Jadi kalau dibaca hamas ini ada desis angin yang agak samar-samar ya, tidak begitu jelas. Tah ya. Miltah tihal ya. Ti dibaca pendek, hal a. Di sini ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu a ya. Cara bacanya yaitu jelas bunyi lamnya ya, atau biasa juga disebut dengan idhar qamariyah. Jadi cara baca cukup ditekan saja haknya. Ini meskipun ada alif di sini tapi alif ini tidak dibaca panjang ya karena sudah ada berhadapan dengan alif lam di sini ya. Karena berhadapan, huruf matnya berhadapan dengan huruf sukun ya. Jadi matnya itu jadi hilang ya, tidak dibaca. Jadi hal an ya, hal an. Anha, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Nun sukun bertemu dengan huruf ha yaitu izhar hakiki. Jadi cara bacanya itu jelas bunyi nunnya, cukup ditekan saja. Anha, anhar ya. Kemudian ha-nya dibaca panjang karena di sini ada harakat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian ra ini karena berharakat dhammah, kemudian karena terdapat tanda waqaf al-waqfu aula di sini, maka saat mengwaqaf di sini ra ini dibaca tebal karena posisi belakang makhrajnya yaitu di belakang makhraj ra ini adalah berharakat fathah. Jadi ra ini meskipun sudah kita sukunkan dengan sebab diwaqaf tetap dibaca tebal ya. Anhar. Jadi posisi ujung lidahnya terangkat ke langit.
Jadi di sini lebih bagus diwakaf ya, karena terdapat wakaf al-waqfu aula ketimbang diteruskan. Kullama, kunya dibaca pendek karena ada tasydid, maka cara bacanya ditekan sambil dileburkan suaranya ke dalam huruf lam. La-nya dibaca pendek, ma dibaca panjang karena ada alif sebelumnya berharakat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Dibacanya panjang 2 harakat saja. Ru dibaca tebal karena posisi ra ini berharakat dhammah ya. Jadi bacaannya adalah tafkhim. Ru dengan cara ujung lidahnya terangkat ke langit. Ru dibaca pendek, zi dibaca pendek. Ini zai ya, zai. Jadi ditekan karena sifat zai ini adalah safir. Jadi safir itu desis anginnya itu lebih jelas kalau dibandingkan dengan hamas ya. Ruzi, ruzi ya. Uruziqu ya. Qu dibaca tebal ya karena qaf ini posisinya di pangkal lidah dekat dengan anak teka ya. Jadi pangkal lidah itu diangkat ke langit yang lunak ya, tersentuh dengan langit yang lunak. Uruziqu ya. Qunya dibaca panjang karena ada waw sukun sebelumnya berharakat dhammah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Dibacanya panjang 2 harakat saja. Minha ada nun sukun bertemu dengan huruf ha, yaitu dinamakan dengan idhar hakiki. Jadi cara bacanya nunnya dibaca jelas, cukup ditekan mimnya saja. Minha ya, tanpa harus ditahan atau dibaca dengung. Minha, ha dibaca panjang karena ada alif sebelumnya berharakat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Bacanya adalah dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian min tha, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf tha, yaitu dinamakan dengan ikhfa al-shad ya. Jadi ikhfa al-shad ini adalah pertengahan. Jadi antara makharijul huruf nun dengan huruf tha tidak begitu jauh juga tidak begitu dekat ya. Jadi cara bacanya antara tingkat kesamaran dan juga dengungnya itu seimbang atau setara ya. Min tha, disamarkan bunyi nunnya, kemudian didengungkan dengan dengungan yang setara dengan bacaan yang samar ya. Disamarkan bunyi nunnya, kemudian siap-siap masuk ke huruf tha. Min thamara ya. Tha-nya dibaca pendek, ma juga dibaca pendek, ra dibaca pendek. Ini ra ini dibaca tafkhim ya, karena ra berharakat fathah, jadi bacaannya tebal, ujung lidahnya terangkat ke langit. Kemudian tirri, di sini ada tanwin bertemu dengan ra yang bertasydid. Ini dinamakan dengan idgham bila gunnah. Jadi memasukkan dengan tiada dibaca dengung. Tirra, tirri ya. Min thamaratir rizq ya. Ri ini dibaca tipis ya, karena ra-nya berharakat kisrah. Kemudian ada huruf zai ya, huruf zai yang sukun. Ini cara baca zai ini dialirkan saja ya, tidak boleh dibaca pantul karena zai bukan sifatnya qalqalaf. Jadi rizqa, anginnya lebih jelas ya. Rizqa ya. Kemudian qangqa, di sini ada harakat tanwin bertemu dengan huruf qa ya. Ini dinamakan dengan ikhfa ab'ad ya. Karena harakat tanwin ini pengganti daripada huruf nun, yaitu nun dengan huruf qaf itu saling berjauhan, maka dinamakan dengan ab'ad ya. Ab'ad ini yaitu jauh ya, jauh posisi makhraj nun dengan qaf. Nun posisinya ujung lidah, sementara qa pangkal lidah ya. Jadi cara bacanya tingkat kesamaran dan dengungannya itu lebih besar ke dengung ya. Rizqan qang qa ya. Tapi tanwinnya ini disamarkan dulu ya, tidak langsung dimasukkan ke dalam qa. Jangan qang qa ya, tapi qang qa ya, ada sedikit bunyi samar-samarnya. Kemudian qa dibaca panjang karena ada alif sebelumnya berharakat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian lu juga dibaca panjang, ada waw sukun sebelumnya berharakat dhammah, yaitu mad tabi'i, dibaca panjang 2 harakat.
Kemudian ha dibaca panjang karena ada baris harakat fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Cara bacanya dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian dhalla di sini ada alif lam asy-syamsiyah atau biasa dikenal dengan idgham syamsiyah karena saat membacanya adalah dalnya dimasukkan ke dalam huruf la. Hadzalla, hadzalla. Jadi cukup ditekan saja ya. Dinamakan dengan alif lam asy-syamsiyah karena sesudah alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu la ya. Sama seperti wabasyiril la ya. La-nya dibaca pendek, kemudian dhi dibaca panjang karena adanya sukun sebelumnya berharakat kisrah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian ru dibaca tebal ya karena harakat ru ini adalah berharakat dhammah ya. Karena huruf hukumnya adalah tafkhim ya. Tapi ru-nya dibaca pendek. Kemudian ziqana ada huruf qaf di sini. Qaf ini sifatnya qalqalaf, jadi saat membacanya dipantulkan. Berhubung qaf ini terdapat di pertengahan kalimat ya, maka cara membacanya yaitu dengan pantulan yang ringan ya, tidak terlalu kuat karena ini adalah qalqalaf sughra. Ruziqana. Kemudian na dibaca panjang karena di sini ada alif sebelumnya berharakat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian min qa. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Nun sukun bertemu dengan huruf qaf dinamakan dengan ikhfa ab'ad ya, sama seperti tanwin bertemu dengan huruf qaf ya. Dinamakan dengan ab'ad karena nunnya dengan qaf yaitu makhrajnya saling berjauhan. Jadi cara bacanya yaitu disamarkan nunnya kemudian siap-siap masuk ke huruf qaf. Nah, untuk yang ikhfa ab'ad ini kalau dibandingkan antara tingkat kesamaran dan dengunnya itu lebih ke dengung ya karena makhrajnya itu jauh. Cara bacanya min qa, tapi tidak langsung dengung ya. Kemudian qablu di sini ada ba sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Ba sukun yang terdapat di pertengahan kalimat dinamakan dengan qalqalaf sughra. Jadi cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang ringan. Qablu ya, jadi tidak terlalu kuat. Kemudian lu dibaca pendek, wa dibaca pendek, u dibaca pendek, tu dibaca panjang karena ada waw sukun sebelumnya berharakat dhammah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian bi dibaca pendek, hi dibaca panjang karena ada harakat berbaris tegak yang terdapat di bawah huruf ha ya. Maka ini dinamakan dengan mad shilah kasirah. Jadi dibacanya sama seperti mad tabi'i yaitu 2 harakat saja ya. Karena berhubung ha ini adalah ha dhamir kemudian terdapat huruf mad dan tidak ada alif di depan, alif kosong, maka ini dibaca panjang cukup 2 harakat saja. Kemudian mu dibaca pendek, ta dibaca pendek, sya ini dibaca panjang karena ada alif ya. Sebelumnya berharakat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Jadi dibacanya panjang 2 harakat. Sya ini makharijul hurufnya yaitu di tengah lidah ya. Jadi jangan dibaca tipis ya, tapi sifatnya tafashi. Makna tafashi itu menyebarkan angin keluar dari mulut. Sya ya. Kemudian bi dibaca pendek, ha dibaca panjang karena di sini ada tanda waqaf ya, namanya tanda waqaf al-waqfu aula. Jadi berhenti itu lebih utama. Maka di saat kita berhenti atau mewakaf di sini, maka ini dinamakan dengan mad iwad ya, karena ada alif ya, sebelumnya ada harakat tanwin. Cara bacanya dipanjangkan 2 harakat saja dan dihilangkan 1 baris atau 1 harakat ya. Mutasyabiha ya, 2 harakat. Kemudian wa dibaca pendek, la dibaca pendek. Hum fi di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf fa, yaitu dinamakan dengan izhar syafawi. Cara bacanya yaitu bunyi mimnya dibaca jelas ya. Cukup ditekan haknya, kemudian
langsung masuk ke huruf ha ya, tanpa harus ditahan. Walahum fi ya. Fi dibaca panjang karena ada ya sukun sebelumnya berharakat kisrah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Jadi dibaca panjang 2 harakat saja. Kemudian ha fiha az ya. Di sini ada mad tabi'i sebelumnya berharakat fathah, kemudian bertemu atau berhadapan dengan alif atau hamzah di lain kalimat. Ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Jadi mad jaiz munfasil ini dibaca panjang, boleh 4 atau 5 harakat, harus konsisten dengan nafas ya. Karena mad tabi'i ini dengan hamzah terpisah di lain kalimat. Jadi hanya satu kalimat, azwa satu kalimat ya, maka dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Kemudian az di sini ada zai ya. Zai sifatnya adalah shafir. Jadi cara bacanya dialirkan saja dengan berbentuk desis angin yang agak jelas ya. Azwa, tapi tidak dipantulkan ya. Jangan azwa. Kemudian wa dibaca panjang karena ada alif sebelumnya berharakat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian jummu ada tanwin bertemu dengan mim yang bertasydid. Ini dinamakan dengan idgham bi gunnah. Jadi cara bacanya yaitu ditekan kemudian ditahan suaranya 2 harakat, kemudian dileburkan suara ke dalam huruf mim ya. Karena idgham bi gunnah ini adalah dibaca dengung ya. Azwajum mutah ya. Mu dibaca pendek, kemudian toha ini ditekan to-nya karena ada tasydid di huruf ha ya. Toha. Jadi bacaan to itu tebal ya. Mutoha ya. Jadi ujung lidahnya itu nempel ya di gusi atau di langit yang dekat dengan gusi ya. Kemudian ha dibaca pendek, ro ini dibaca tebal karena ro-nya berharakat fathah. Kemudian tuwa, tu-nya ada tanwin bertemu dengan waw yang bertasydid. Ini dinamakan dengan idgham bi gunnah. Cara bacanya didengungkan, ditekan ya, kemudian ditahan suaranya 2 harakat sambil dileburkan suaranya ke dalam huruf waw ya. Kemudian wa dibaca pendek, hum fi ada mim sukun bertemu dengan huruf fa yaitu idhar syafawi. Jadi mimnya ini dibaca jelas. Caranya cukup ditekan ha-nya kemudian langsung masuk ke huruf fa ya. Kemudian fi dibaca panjang karena ada ya sukun sebelumnya berharakat kisrah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya dipanjangkan 2 harakat saja. Ha dibaca panjang karena ada alif sebelumnya berharakat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Dibacanya panjang 2 harakat saja. Kemudian kha dibaca panjang karena ada baris fathah berdiri tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Dibacanya panjang 2 harakat saja. Kemudian li dibaca pendek. Dud di sini ada waw sukun sebelumnya berharakat dhammah. Kemudian ada satu huruf lagi yaitu nun yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf. Maka ini dinamakan dengan mad arid lis sukun. Cara bacanya boleh dipanjangkan 2 atau 4 hingga 6 harakat, harus konsisten dengan nafas. Shadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.